Oke guys, jadi hari ini mau sedikit nunjukin ke kalian bagaimana tipsnya untuk membeli Vespa Matic Sprint Second ya. Ini untuk yang jenis 3V, tipe yang 3V Sprint 3V itu belum I get. Jadi kenapa saya lebih milih ambil ini karena budget sebenarnya. Jadi untuk range 30 sampai 35 mungkin dapatnya 3V 2017-an ya. Tapi kalau untuk di atas itu kayak iGet itu mungkin sudah di rata-rata ada yang jual 37 sampai 40-an lah. Tergantung kondisi juga. Jadi saya ambil ini di harga 35, termasuk mahal. Menurut saya mahal ya. Tapi mau gimana ya, untuk Vespa second itu sebenarnya harganya tuh nggak bisa dipatok. Kalau warna-warna favorit gitu ya, kayak selain putih, hitam, merah, kayak orange gini kan, setiap tahunnya tuh ada pergantian warna lah, intinya dia orange ini jadi orange ini gitu. Nah, jadi untuk tipsnya buat teman-teman yang mau ngangkat Vespa second, yang pertama itu sebelum kalian ngecek ke mesin, kalian cek dulu rembes-rembesan ini. Nah, di bagian sini. Nah, di bagian-bagian sini biasanya tuh kalau ada rembes, packing magnet atau packing sebelah sini tuh udah minta ganti atau robek. Biasanya kalau di tahun 2015-an, 2016, 2014 itu pasti minta ganti. Nah, terus di bagian bawah sini. Jadi kalau di bagian ini ada rembesan oli seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu bisa diindikasi bahwa packing head atau packing top, packing tutupan kop yang karet itu sudah mulai getas, dia keras, akhirnya oli dari head kop itu keluar, dan keluarnya itu bisa sampai di standar sini ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Yang pertama untuk kalian cek adalah itu. Nah, dan untuk yang kedua, bagian minor sebenarnya, kayak tutup-tutupan ini spoiler plug ini juga kalian lihat apakah masih atau tidak. Nah, dari sini kelihatan tuh. Nah, kalau di dalam sini udah terlalu banyak kerak atau bahkan karat ya kalian kalau bisa jadi bahan nego lah sebenarnya. Sebetulnya sih untuk body kayak gini, secara kasat mata mungkin menurut kalian bagus ya, masih mulus. Sebenarnya untuk ngeceknya tuh kalian cuma butuh sedikit ketok-ketok. Itu keasliannya. Nah, itu. Jadi ketahuan nanti dempol atau tidak, jadi agak dari bunyi aja lah. Terus yang ketiga ya, ini kan mesinnya masih pakai 3V ya, belum iGet. Jadi bedanya 3V iGet itu cuma bagian puli dalam, mangkok kampas ganda itu, sama lebih iritan lah efisiensi. Dan kalau pakai Vespa 3V itu memang agak boros, tapi ya nggak parah-parah amat lah, masih bisa. Jadi bilang boros juga nggak terlalu boros, dibilang irit juga nggak terlalu irit. Nah, jadi masalah yang utama di 3V itu kan cuma gredek aja sih, cuma grek. Nah gitu. Jadi untuk kalian yang mau minang ya nanti sisakan sedikit buat upgrade CVT lagi ke punya iGet. Macam-macam kok, udah banyak yang bahas itu. Dan yang keempat sih ini sih sebenarnya,
mounting. Di sini mounting ya, karet mounting. Jadi kalian standar, kalian goyang-goyang gini. Kelihatan tuh. Nah, jadi kalau sudah parah oblaknya itu bisa jadi mountingnya kena. Kalau yang oblak di bagian sini ya, sini. Jadi kelihatan antara bodi dengan crankcase mesin itu goyang parah gitu. Nah, yang kelima itu bagian depan sebenarnya kayak gini. Yang aus biasanya itu bearing swing ini, bearing swing. Jadi dia yang mengakibatkan oblak pada Vespa. Untuk mengeceknya kalian harus naik ya, harus coba jalan tes motor agak kencengan dikit, nanti lepas tangan lah, lepas tangan dua, kira-kira nanti motor bantingnya ke kiri atau ke kanan. Nah, dari situ kalian bisa kelihatan kalau motornya banting kiri kanan kayak tidak bisa stabil pas lepas tangan gitu ya. Nah, itu indikasinya kalau ndak peleknya oleng di ini laker arem, laker bos, apa namanya lupa lu. Nah, itulah. Dan kalau kalian diiming-iming gini, misal ada seller nih yang jual ini low KM baru 10.000 atau 30.000 lah. Nah, sebenarnya untuk kilometer 30.000 itu tuh udah wajib pergantian seal karet ya, karet seal, entah itu arem atau head yang buat rembes-rembes gitu. Nah, itu sudah wajib ganti sebenarnya. Dan satu lagi, kalau kalian ketemu seller yang bilang ini simpanan, barang simpanan harga kilometer baru 20.000 sekian, itu sebenarnya ngeceknya itu gampang seperti motor-motor lain lah, motor-motor lain. Nah, dari standar aja itu udah kelihatan sampai kayak gini, apalagi udah kayak gini. Jadi sudah banyak luka kayak gini, ini tidak mungkin motor simpanan, motor harian lah ibaratkan gitu kan. Terlalu banyak gesekan kan, naik turun gesek-gesek. Sebenarnya dari itu aja udah kelihatan sih. Kalau mau bilang unit simpanan, kalau standarnya lecet parah ya mungkin speedometernya udah diganti. Kalau diputar sih nggak bisa soalnya digital. Oke, untuk berikutnya yang ke-6, untuk teman-teman siapkan budgeting aja. Misal kalau punya budget 35 ya udah stop 35, cari yang 35. Kalau cari yang masih bisa melar ya siapkan 37 apa sampai 40 gitulah. Cuma kalau menurut saya sudah di atas 40 mending ambil baru. Selisihnya mungkin 30 juta 20 juta sih, tapi kan kita dapat pride yang sesungguhnya gitu. Untuk pajak kisaran 400 sampai 500-an untuk tahun 2016 ini. Dan apalagi ya, kalau menurutku sih yang minor-minor kayak gitu, yang penting adalah kaki-kaki itu dan sok-soknya juga. Kalau sok sih menurut saya ya kayak gimana ya, motor pemakaian lama kita mau berharap apa, kan ada harga ada rupa juga. Jadi udah keras, udah karatan, itu menurut saya hal-hal wajar sih, masih wajar lah, masih bisa ditoleransi gitu. Kalau memang sellernya bilang ini unit rabatan, ini unit tai banteng lah, nggak ada tai banteng. Harga-harga segitu perawatan harian tergantung manusianya yang pakai sih. Dan buat teman-teman kalau yang mau cari Trivi di tahun 2014 sampai 2017 itu, saran saya itu tuh dicek lagi nih ya, cover fan, terus tutup head atau cover head yang di bagian dalam itu kalian cek betul-betul. Nah, terus yang berikutnya
berikutnya tuh di bagian rem ya. Kalau rem keras kayak gini, nah rem kalau udah keras kayak gini kalian minta nego lagi lah, soalnya ini apa ya, bukan masalah kampas rem, ini masalahnya di kabel rem. Untuk usia segini tuh udah gemes-gemesnya, jadi harus ganti kabel rem. Nah ini yang bikin keras sebenarnya kabel remnya, karena kalau bawaan Vespa ori itu kabel remnya tuh cepet berkarat. Bisa jadi remnya nanti tidak bisa balik waktu kalian rem. Nah, itu tidak bisa balik. Kalau sudah seperti itu wajib ganti ya, wajib ganti. Nah jadi ya kurang lebih kayak gitu lah. Ini pun saya perbaiki pelan-pelan sembari saya buat konten untuk kalian. Kalau dari luar sudah selesai, kita lanjut lagi ke dalam ya. Dalam itu sebenarnya simpel, dia cuma butuh buka jok aja. Terus kita lihat nih, kita lihat sama-sama. Nah biasanya di atas sini tuh ada rembesan oli. Nah itu indikasi bahwa packingmu yang magnet sebelah kiri tuh sudah harus diganti. Dan kelihatan dari sini baut apa ya ini ya, injektor. Nah, baut injektor apa throttle body, baut injektor lah ini yang ini itu dia sistemnya sekali pakai ya, jadi sekali pakai terus ganti, begitu dibongkar sudah harus diganti. Nah gitu, jadi kalau dari kepalanya masih bagus berarti belum pernah dibongkar otak-atik sama sekali. Nah, kelemahan Vespa itu sebenarnya motornya panas. Nah yang bisa dinginin hanya ini. Nah, jadi yang saya maksud tuh ini cover fan sama cover head. Ini kan cover head. Nah ini atas bawah kan ada tuh, itu harus nyambung. Jadi kalau cover head yang atasnya ada, bawahnya ada, anginnya ndak bisa masuk untuk dinginin bagian head, bagian buring. Nah, jadi motor itu panasnya sama ngeri sekali ya. Soalnya dia ndak support, belum support radiator, cuma fan biasa kayak Honda Beat gitu. Aku juga heran kenapa sih motor mahal kayak gini nggak support sama, belum disupport sama itu. Tapi yang gimana lagi, namanya Vespa. Orang kalau beli ini ya sudah lah ya, dengan 1001 kendala kenyamanannya persetan. Nah, makanya kalau teman-teman mau beli, pertimbangkan lagi. Misal kalau buat daily, kalau menurut saya ya, buat daily untuk harian dengan jarak kilometer yang panjang mungkin masih worth it sih. Tapi kalau untuk area-area sempit, ngelawan macet, stop and go, lebih sayang sih sebenarnya. Kalau motor tempur tuh sudah apa ya, sudah dipegang oleh Jepang sih. Kalau untuk Eropa, untuk kelas Indonesia macet-macetan kayak gini, wah ampun dah. Ya dari kalian sih sebenarnya. Misal 35 jutaan lah, range 35 jutaan kalian ambil PCX atau milih sprint bekas. Ya setelah itu sih pertimbangannya mungkin ada ndak budget kalian nanti buat maintenance gitu. Jadi nggak bisa disamain ya sama Jepang. Untuk kampas rem sendiri itu hak yang ori 400-an. Kalau di dealer resmi sini ya itu sekitar 400-an. Depan lagi belum berapa. Itu sih yang sebenarnya yang jadi masalah ke depan sih, perawatan sih. Tapi ya kalau kalian sudah berani ngambil Vespa berarti kan menerima dengan segala konsekuensinya dan kekurangannya sih. Kalau untuk pride Vespa kalian beli itu juara untuk pride-nya. Untuk di jalan tidak ada kembarannya pasti kelihatan
kokoh, pasti build kualitasnya ngeri. Oke lah. Oke lah, segitu ya teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik. Oh ya, ini lagi tambahan satu, cover mur asbout belakang ini, sama pin klipnya nih, pin klipnya itu pastikan juga masih ada, dan olinya juga jangan sampai kurang ya. Untuk suara mesinnya, nah jadi Vespa itu gini, kalau kalian belum pernah pakai, jangan harap suaranya empuk. Jadi dengerin sendiri kan bunyi CVT punyanya Trivi itu kayak gimana ya. Kayak gini udah, kalau Trivi getar agak bunyi kasar ya, itu normalnya Vespa, bukan karena memang dia rusak atau gimana. Memang bawaan dari lahirnya udah kayak gitu kalau mesin Trivi. Kalau mau yang halus ya pakai iGet, tapi jangan berharap iGet secondnya 35 ke bawah, pasti 35 ke atas, tergantung daerah kalian masing-masing. Nah jadi ini kilometernya sih sebenarnya udah 35 ribuan ya, 36.000 malah totalnya. Udah 36.000. Jadi kalau untuk kilometer segitu ya wajar-wajar aja sih, sudah harus ganti itu per pak lain, apa per paket bocor sana sini. Kalau kalian dapat 36.000 dengan tidak ada kendala, tidak ada rembesan, oke. Dan warna sesuai STNK, BPKB, mantap lah kalau dapat murah. Oke guys, jadi oh iya, dan pastikan lagi ya teman-teman, untuk bagian holder nih ya berfungsi semua, dari on off nya, nah switch-nya pastikan semuanya berfungsi dan bisa ya, karena holder kiri kanan ini aja sudah 1 jutaan lebih tuh gitu. Oke teman-teman, maaf videonya jadi agak panjang ya, buat teman-teman aja yang mau ngambil Vespa Sprint, untuk khususnya yang Trivi ya, di tahun 2015-2016. Segitu dulu mungkin yang bisa saya share untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, tulis dalam kolom komentar. See you on the next video. Salam sehat semuanya, dadah.